Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Fitri. Bagaimana kabarnya? Kak Fitri berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang banjir, penyebab terjadinya banjir hingga siaga banjir. Adik-adik, minggu kemarin kita telah belajar proses terjadinya hujan. Ternyata hujan bisa menjadi salah satu faktor banjir. Karena dengan curah hujan yang tinggi, maka bisa terjadi banjir. Beberapa minggu yang lalu, Indonesia sedang dilanda banjir di beberapa tempat. Di mana ya? Ada yang tahu adik-adik? Ya, betul sekali. Salah satunya ada di Jakarta. Banjir merupakan suatu bencana alam yang mudah terjadi begitu saja di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh letak negara yang menjadikan Indonesia berada di iklim tropis. Di iklim tropis seperti Indonesia yang memiliki musim penghujan dengan durasi yang cukup panjang. Kemungkinan curah hujan tinggi setiap tahunnya pada musim penghujan. Kebanyakan daerah di Indonesia tidak siap dengan keadaan ini karena sistem pengelolaan kota yang buruk, sehingga ketika curah hujan yang tinggi terjadi, bencana banjir tak akan terhindarkan. Tentu saja hal ini mengakibatkan banyak kerugian bagi warga yang tertimpa banjir. Adik-adik, mari kita simak penyebab terjadinya banjir. Banjir, oh banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban yang tinggi. Mengapa bisa terjadi? Banjir bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, curah hujan yang terlalu tinggi sementara daya tampung sungai yang tak seimbang. Selain itu, kawasan yang memiliki struktur tanah lebih rendah dari permukaan laut dapat meningkatkan potensi banjir. Dan juga sedimentasi erosi di sungai menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis. Nah, selain faktor alam, ternyata perilaku manusia pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, karena kurangnya ruang terbuka untuk kawasan resapan air dan penampungan air. Yang kedua, adanya perubahan tata guna lahan di daerah hulu yang membuat aliran sungai menjadi terhambat. Yang ketiga, adanya pembangunan kota yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Dan yang terakhir, faktanya masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke saluran air dan sungai. Hal itu menjadi faktor utama penyebab banjir. Itu dia tadi beberapa faktor penyebab terjadinya banjir. Mari sama-sama kita menjaga lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah, ternyata banyak faktor ya adik-adik. Ternyata ada karena faktor alam dan ternyata ada faktor oleh manusia itu sendiri. Nah, yang sekarang mari kita simak siaga terhadap banjir. Tolong, tolong, tolong. Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk. Dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit.
Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang pengertian banjir, terjadinya banjir, dan cara siaga terhadap banjir. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.